Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما بعد. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat yang paling besar dan paling agung adalah nikmat Islam dan mengetahuinya dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat inilah yang senantiasa disyukuri oleh para nabi dan rasul. Nikmat ini pula yang senantiasa disyukuri oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian juga orang-orang soleh yang hidup setelah mereka. Yaitu nikmat Islam yang dibangun di atas tauhid. Kemudian kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Agar kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan pertemuan yang diberkahinya serta sebagai pemberat timbangan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian, azani Allahu yakum. Sebelum saya menyampaikan beberapa faedah dari surah An-Nasr, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebagai muqaddimah. Yang perlu kita ingat bahwa ada 5 kemuliaan yang disukai oleh manusia, yang mana kelima kemuliaan ini terkadang mengantarkan kepada pintu kebahagiaan dan tidak sedikit orang terjerumus dalam pintu kesengsaraan. 5 perkara ini adalah ujian dalam bentuk kesukaan, bukan ujian dalam bentuk musibah. Tetapi bisa mengantarkan kepada pintu kebahagiaan, juga bisa mengantarkan kepada pintu kesengsaraan. Yang pertama, ilmu. Jika seseorang bertambah ilmunya, menyebabkan dia bertambah tawadu'nya, maka itu adalah merupakan tanda kebahagiaan. Demikian juga yang kedua, yaitu amal. Ilmu, kemudian yang kedua, amal. Yang ketiga, umur. Bertambah umur. Yang keempat, harta.
Yang kelima, pangkat dan kedudukan. Pangkat dan kedudukan. Kira-kira dari 5 perkara itu, ada enggak yang tidak disukai manusia? Enggak ada. Semua disukai oleh manusia. Ilmu, berbuat yaitu amal. Kemudian umur. Ada yang mau umurnya pendek di sini? Ada enggak? Yang ngomong saya mau umurnya pendek ada? Tidak ada yang ngomong begitu. Tapi kalau yang berbuat ingin umurnya pendek ada. Para pemakan api. Yang keempat apa tadi? Harta. Yang kelima, pangkat dan kedudukan. Pangkat dan kedudukan disenangi enggak oleh manusia? Senang. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, min alamati as-sa'adati wal falah. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Kullama zida fi ilmihi, zida fi tawadu'ihi. Ketika seseorang bertambah ilmunya, maka akan bertambah ketawaduannya. Wa kullama zida fi amalihi, zida fi khawfihi wa hadharihi. Setiap kali bertambah amal kebaikannya, maka akan bertambah rasa takut dan kekhawatirannya. Wa kullama zida fi umrihi naqasa fi hirsihi. Setiap bertambah umurnya, maka akan berkurang kerakusannya terhadap dunia. Wa kullama zida fi malihi, zida fi karamihi wa judihi. Setiap kali bertambah hartanya, maka dia semakin bertambah kedermawaannya. Wa kullama zida fi qadarihi wa jahihi, zida fi qurbihi linnas wa tawaddu'i lahum. Setiap kali bertambah kedudukan dan pangkatnya, maka dia semakin dekat dengan manusia. Dan semakin tawaduk kepada mereka. Ini orang-orang yang bahagia ketika memiliki 5 perkara tadi, yang mereka memperlakukannya sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Kemudian orang yang sengsara dengan 5 perkara itu, kata Ibnu Qayyim, setiap kali bertambah ilmu, bertambah kesombongannya. Setiap kali bertambah amal, bertambah pula perasaan dia sebagai orang yang lebih baik daripada yang lain. Takjub dengan diri sendiri. Setiap kali bertambah umur, malah bertambah kerakusannya terhadap urusan dunia. Bukan berarti di sini tidak boleh mengumpulkan dunia. Boleh. Yang dimaksud adalah rakus sampai berbuat, mengambilnya dengan cara yang haram. Atau syubhat. Setiap bertambah hartanya, maka bertambah pelitnya. Ya kan? Dan setiap bertambah kedudukan dan pangkatnya, maka semakin sombong dia, seakan-akan dia sang penguasa. Berarti 5 perkara tadi bisa menjadi sebab pengantar kepada kebahagiaan dan mengantar kepada kesengsaraan. Oleh karena itu, jemaah sekalian azakumullah, jika kita mendapatkan sebagian dari 5 perkara itu,
maka kita tetap harus berhati-hati. Ilmu, amal, umur, kemudian harta, dan kedudukan serta pangkat. Semua itu ujian. Ujian dalam bentuk kesenangan. Ujian dalam bentuk apa? Kesenangan. Baik. Kemudian kita bahas surat An-Nasr. Surat An-Nasr, surat yang bersifat madaniyah. Artinya diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Dia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, wahai Ibnu Utbah, apakah engkau tahu akhir surat Al-Quran yang diturunkan? Ya, kata Utbah, yaitu surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan engkau benar. Apakah ini akan bertentangan dengan ayat Al-Maidah yang terakhir? Bertentangan enggak? Ini surat yang diturunkan secara lengkap yang terakhir. Ya. Dua orang hafidh yaitu Abu Abdul Razak dan Al-Baihaqi menukilkan penjelasan Ibnu Umar. Surah ini yaitu Idza Jaa Nasrullahi wal Fath turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari Tasyrik. Sehingga beliau tahu bahwa ia surah yang terakhir. Kemudian beliau memerintahkan binatang tunggangannya yaitu Quswa untuk melakukan perjalanan, maka unta itu pun berangkat. Lalu beliau berdiri dan berkhutbah dengan khutbah yang masyhur di depan umatnya. Jadi ini surat yang diturunkan secara lengkap sekaligus dan diturunkan terakhir kali. Tapi surat ini adalah surat yang menandakan berakhirnya kehidupan Rasulullah SAW di muka bumi. Ya. Maka para sahabat yang ahli tafsir ketika mendengarkan surat ini dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW atau diturunkan kepada Nabi, mereka berkeyakinan bahwa ajal Rasulullah SAW telah dekat. Saya bacakan dulu surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, Umar pernah memasukkan aku ke dalam deretan para pemuka perang Badar. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Lantas beberapa orang di antara mereka yang merasa keberatan seraya menyahut, mengapa orang ini dimasukkan ke dalam deretan kami? Padahal kami memiliki anak-anak yang seusia dengannya. Jadi para senior-senior perang Badar ini mereka meremehkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu karena masih kecil. Waktu itu kan Umar mengajak para senior ini untuk berdiskusi. Kok ada anak kecil? Itu maksudnya. Maka Umar berkata, sesungguhnya dia termasuk orang yang sudah kalian kenal. Pada suatu hari dia memanggil mereka, lalu dia memasukkannya ke dalam deretan mereka. Pada hari itu aku tidak mengira kalau dia, itu Khalifah Umar, memanggilku ke tengah-tengah mereka, melainkan untuk memberi pendapat pribadi kepada mereka. Ini Umar cari pendapat tentang surat Al-Nasr. Umar berkata, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Azza wa Jal, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebagian mereka menerangkan, kita diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah dan agar memohon ampun kepadanya. Sebab dia telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Berarti sebagian sahabat ini memahami ayat sesuai dengan zahirnya. Adapun sebagian lainnya terdiam. Tak melontarkan sepatah kata pun. Kemudian Umar pun bertanya kepadaku, yaitu kepada Abdullah bin Abbas. Apakah pendapatmu juga demikian, wahai Ibnu Abbas? Lalu aku katakan, tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Tanya Umar. Maka aku pun menjawab, itulah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Jalla Jalaluhu beritahukan melalui wahyu kepada beliau. Jadi wahyu ini menandakan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Inilah perlunya kita kembali kepada pemahaman ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Jauh kan maknanya? Jauh dari pemikiran orang-orang yang baca surat ini. Walaupun penafsiran para sahabat tadi juga benar. Tapi ada yang lebih dalam lagi yang diinginkan dari surat ini, yang tidak tersurat, namun hanya bisa tersirat di pemikiran orang-orang yang dalam ilmunya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mengatakan, yang dimaksud di sini adalah Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu ini bahwa ajalnya telah dekat. Gitu.
Maka Umar pun mengatakan hal yang sama. Dalam artian sebenarnya itu yang ingin dikatakan oleh Umar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pelajaran bagi kita. Tadi sudah saya sebutkan. Pentingnya memahami Al-Quran atau hadis dengan pemahaman orang yang lebih paham tentangnya. Karena kalau kita andalkan terjemahan saja dalam memahaminya, tidak cukup. Dan kita bisa jadi teroris semua. Kalau cuma mengandalkan terjemahan. Maka yang banyak menjadi teroris itu, karena dia tidak menyandarkan pemahaman kepada para sahabat. Gitu. Dan tidak memiliki kaedah cara menafsirkan Al-Quran seperti para sahabat Nabi. Maka mereka banyak jadi teroris walaupun hafal Quran. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib hafal Quran enggak? Hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam. Itu penghafal Quran. Tapi dia pemberontak. Karena dia salah paham tentang ayat, dia pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sehingga Ali pun halal darahnya bagi dia. Maka Abdurrahman bin Muljam itu dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Dia menghalalkan darah seorang sahabat walaupun dia menghafal Quran. Nah, karena itu sekali lagi kembalikan pemahaman kita kepada pemahaman orang-orang yang lebih paham tentang Al-Quran ini. Ana mau bertanya kepada antum, yang menyaksikan turun wahyu siapa? Para sahabat. Berarti mereka yang lebih tahu bagaimana cara memahami wahyu itu. Dan itu direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang artinya ialah demikianlah tanda kedekatan ajalmu. Hajjatul Wada terjadi kapan? Setelah Fathu Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya dia maha pengampun. Di dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan bahwa wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Memang pada saat itu manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Kapan? Fathu Mekah. Sampai anak musuh bebuyutannya pun masuk Islam. Siapa dia? Ikrimah. Panglima perang yang mengalahkan Rasulullah waktu perang Uhud siapa? Abu Sufyan. Masuk Islam. Ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata mengenai pendapat Abdullah bin Abbas tadi, aku tidak mengetahuinya melainkan apa yang kau katakan itu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Dan penafsiran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat dari teman-teman Umar secara keseluruhan adalah bahwa kita telah diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah. Bersyukur kepadanya serta bertasbih dan memohon ampun kepadanya. Jika dia telah menundukkan untuk kita beberapa kota dan benteng. Demikian merupakan penafsiran yang benar juga. Yang telah ditetapkan satu syahid dalil pendukung baginya
dari sholat Nabi SAW di saat berlangsungnya pembebasan kota Mekah pada pagi hari sebanyak 8 rakaat. Rasulullah pernah setelah Fatu Mekah beliau bersyukur kepada Allah dengan melakukan sholat duha. Tapi itu sebenarnya bukan sholat duha. Sebagian ada yang mengatakan itu adalah sholat duha. Makanya ada beberapa sahabat yang menyatakan bahwa yang demikian itu merupakan sholat duha. Nah, pernyataan itu dijawab bahwa beliau tidak mengerjakan sholat tersebut secara terus-menerus setiap hari. Lalu bagaimana mungkin beliau mengerjakan sholat tersebut pada hari itu, padahal pada saat itu beliau dengan keadaan sebagai seorang musafir dan tidak berniat untuk bermukim di Mekah. Maka sebagian sahabat mengira itu sholat duha. Tetapi menurut pendapat yang lain, itu bukan sholat duha, tapi sholat untuk menyambut kemenangan. Apa alasannya? Alasannya kan beliau safar. Kalau safar berlaku nggak sholat sunnah? Nggak berlaku kecuali sholat sunnah subuh dan witir. Itu tentunya menurut pendapat sebagian ulama. Ada pendapat lain yang mengatakan semua sholat sunnah tetap dianjurkan kecuali sholat sunnah rawatib. Malah sebaliknya kan? Sholat sunnah rawatib selain sholat sunnah subuh. Ya. Oleh sebab itu beliau bermukim di sana sampai akhir hari bulan Ramadan, hampir mendekati 19 hari. Beliau mengqashar sholat dan tidak berpuasa. Dan amalan beliau ini juga diikuti oleh bala tentara muslim yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu safar tidak terbatas selama masih niat safar. Contoh, antum pergi umroh berapa lama? Ya anggaplah 10 hari di Mekah, 10 hari di Madinah. Gitu kan? 10 hari di Mekah. Boleh nggak mengqashar sholat selama 10 hari itu? Kalau dilihat zahir redaksi hadis ini, boleh. Apa? Boleh. Karena Rasulullah 19 hari, hampir 19 hari beliau mengqashar sholat. Karena beliau kan mukim di Madinah, bukan di Mekah. Lahir boleh di Mekah, tapi beliau mukim di mana? Di Madinah. Nah, kalau dilihat zahir hadis ini, maka dibolehkan terus mengqashar sholat selama niat kita masih niat safar. Ya. Namun sebagian ahli ilmu dari kalangan fuqaha memahami kisah ini dengan pemahaman begini. Kalau harinya sudah ditentukan dan hari tersebut jumlahnya lebih dari 4 hari, maka boleh qashar itu hanya sampai pada 4 hari. Sisanya dianggap mukim. Contoh begini, saya pergi umroh, sudah saya tentukan waktu sebulan di Mekah. Jadi waktu sudah ditentukan, sebulan atau 10 hari. 10 hari sudah jelas. Maka kasus seperti ini menurut fuqaha, dan ini juga disahihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya dirajihkan oleh Syekh bin Baz, maka orang yang seperti ini dia hanya boleh mengqashar hanya sampai 4 hari. Jelas?
Namun jika dia tidak tahu berapa hari dia di Mekah, entah 10 hari, 20 hari, 50 hari, tidak tahu dia. Berangkat saja, belum ditentukan berapa hari di Mekahnya. Maka selama di hari-hari itu dia boleh mengqashar sholat. Seperti kasus ini. Bisa dipahami dua-duanya? Bisa kan? Ya oke. Saya ulangi. Kalau harinya sudah ditentukan pada saat kita mau safar, saya akan ada di Mekah selama 10 hari. Maka boleh qasharnya hanya sampai pada hari ke-4. Sisanya tidak boleh. Harus sholat mukim. Ya. Adapun kalau dia tidak menentukan harinya, maka dia boleh qashar sampai kapanpun dia ada di tempat safar itu. Selama dia tetap niat safar. Ingat, niat juga berperan di situ. Niat juga berperan. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Meskipun ana ya mengambil pendapat yang mutlak gitu kan. Mutlak, tidak merinci. Tadi kan rinci tadi. Tadi rinci. Udah kapan saja entah ditentukan atau belum ditentukan, yang penting niat tetap safar, ya itu safar. Kan biasa di Mekah kadang 5 hari, lebih dari 4 hari kan? Kadang 5 hari. Kadang ada yang berangkat 15 hari, berarti bisa 6 hari, 7 hari satu tempat. Gitu. Saya kira yang lebih dekat kepada kebenaran itu pendapat yang mengambil zahir hadis ini. Seperti yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang-orang itu mengatakan bahwa sholat tersebut adalah sholat al-fatah. Sholat kemenangan. Kita kembali kepada makna sholatnya tadi. Mereka mengungkapkan dengan demikian disunnahkan bagi panglima perang kalau mendapat kemenangan atas suatu negeri agar mengerjakan sholat di sana ketika pertama kali memasuki negeri tersebut sebanyak 8 rakaat. Itu bagi siapa? Panglima. Ya, panglima. Bagaimana dengan pangdam gitu kan? Iya, pangkostra dan seterusnya. Ya kalau dia ditetapkan sebagai panglima perangnya, dia juga harus melaksanakannya kalau dia menang. Karena kan yang menjadi patokan di sini panglima yang memimpin perang, bukan panglima umum. Nah, waktu Fatu Mekah Rasulullah SAW yang jadi panglimanya. Demikian itulah yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari pembebasan beberapa kota. Nah, dilakukan nggak oleh sahabat? Nah, begini cara kita beragama nih. Kita lihat nih, apa sahabat setelah Rasulullah melakukan itu masih mengamalkan? Kalau mereka masih mengamalkannya, berarti itu disunahkan bagi kita. Begitu cara kita beragama. Cara kita beragama melihat bagaimana praktek para sahabat. Dalam hal ini sebagian mereka, yaitu sebagian muslim berkata, dia mengerjakan 8 rakaat itu dengan 1 salam. Dan yang benar adalah dia mengucapkan salam di setiap 2 rakaat. Itu yang benar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, bahwa Rasulullah SAW pada saat pembebasan kota Mekah mengucapkan salam di setiap 2 rakaat. Dalam sholat lengkap nggak? Lengkap kan? Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada permohonan ampunnya. Ketika kita sholat apa yang kita baca? Alhamdulillahirabbil sami Allahu liman hamidah. Itu pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ruku, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terdapat pujian.
Sedangkan penafsiran yang diberikan Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab bahwa dalam surat ini Allah memberitahu Rasulullah SAW tentang ruh beliau yang mulia, dan dia memberitahu jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membebaskan kota Mekah, yaitu kampungmu sendiri yang kamu dahulu diusir darinya, sedang orang-orang berduyun-duyun memeluk agama Allah, kemudian kini perhatian kami kepadamu di dunia telah berakhir. Karena itulah bersiap-siaplah untuk menghadap kepada kami, kepada Allah. Sebab akhirat lebih baik bagimu dibandingkan dunia. Dan kelak Rabbmu akan memberimu anugerah sehingga kamu mendapatkan kepuasan. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh karena itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonkanlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Imamul Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Semuanya ada tuh. Tasbihnya ada, tahmidnya ada, memohon ampunnya juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doa dibaca waktu ruku dan juga waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Allah, ya Rabb kami. Dan dengan memujimu ya Allah, berilah ampunan kepadaku. Adakah Nabi melakukan dosa? Tidak ada Nabi melakukan dosa. Tetapi semakin dia berilmu, dia semakin takut kepada Allah. Ini contoh pembahasan kita di muqaddimah tadi. Orang semakin bertambah ilmu dan amal, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah selain At-Tirmidzi. Dia mengatakan Ibnu Jarir memberitahu kami telah menulis hadis kafaratul majlis dari semua jalan dan lafaz-lafaznya ke dalam buku tersendiri. Kami pun telah menguraikan perang Al-Fatah ini di dalam buku kami As-Sirah. Bagi yang berminat silakan merujuk padanya. Ini buku-buku tulisan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Jadi di dalam surat ini terdapat beberapa faedah. Pertama, mengenai surat ini sifatnya madaniyah. Kenapa kita perlu mengetahuinya? Karena pada umumnya surat pendek itu sifatnya makiyah. Tapi ini sifatnya madaniyah. Di antara tanda surat makiyah, suratnya pendek. Tapi yang ini pendek kan? Namun dia bersifat madaniyah. Yang kedua, perlunya kita mengembalikan pemahaman kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang menjadi syahid surat ini, yaitu ajal Rasulullah SAW telah dekat berkenaan dengan turunnya surat ini. Yang keempat, ini adalah surat terakhir yang diturunkan secara lengkap. Ini adalah surat terakhir yang diturunkan secara lengkap. Yang kelima,
Disunnahkan bagi seorang panglima perang untuk melaksanakan sholat 8 rakaat setelah Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. Yang keenam, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar setelah mendapatkan berbagai macam kesuksesan dan kemenangan. Kemudian di sini Ibnu Katsir menjelaskan tentang safar ya. Dianjurkan, dibolehkan mengqashar sholat selama kita berniat safar di tempat kita safar. Nama safar mukim namanya. Safar yang berhenti. Ini lagi satu. Tapi ini diantara faedah daripada surat tersebut. Surat berikutnya, surat Al-Masad. Surat Al-Masad ini juga disebut dengan surat Al-Lahab. Lahab itu artinya kobaran api. Ya. Ada orang dinamakan Abu Lahab. Ya, bapaknya kobaran neraka gitu. Surat Makkiyah ya. Karena termasuk surat yang diturunkan di awal-awal. Ya. Di mana waktu itu Abu Lahab, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan dakwah ini kepada kerabatnya. Yang sebelumnya beliau tidak suka. Tidak suka untuk berbicara dengan kerabatnya karena dia tahu karakter mereka. Tapi Jibril turun datang membawa ancaman dari Allah. Jika dia tidak memberitahukan kepada kerabatnya, maka akan turun azab Allah. Maka Allah katakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluarga-keluargamu yang terdekat. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membuat adonan roti. Dan juga menyediakan beberapa susu. Beberapa mangkok susu. Lalu beliau mengundang paman-pamannya. Hadir paman-pamannya waktu itu. Abu Lahab. Kemudian Abu Thalib juga. Al-Abbas juga hadir. Dan kerabat-kerabatnya yang lain. Di awal Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, gagal. Tidak jadi bicara. Selesai makan mereka pergi. Ya. Rasulullah SAW tidak putus asa. Dia lakukan lagi itu besoknya dengan Ali bin Abi Thalib. Baru Rasulullah SAW berbicara tentang kerasulannya, tentang hari kiamat yang sudah dekat, tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, Abu Lahab mengatakan begini. Ya sobat, sambil nunjuk. Sambil apa? Sambil nunjuk. Ya sobat. Sobat itu adalah ungkapan untuk orang yang tidak punya pendirian dan masih ingusan. Makanya jangan panggil sobat istri antum. Sobatku sayang sini. Ya, jangan. Itu peremehan. Panggilan untuk apa? Meremehkan. Seharusnya sahabat, bukan sobat. Sobat itu diambil dari kata sobiyun, bayi. Bayi yang belum bisa makan apa itu namanya sobiyun. Diambil sobat, sobat itu lebih tidak berakal lagi, tidak punya pendirian. Lebih kanak-kanak gitu. Ya sobat, kata Abu Lahab. Wahai orang yang tidak punya
pendirian atau anak ingusan gitu. Alihada jama'atana, apa gara-gara ini kamu kumpulkan kami, yaitu engkau berceramah, kau beritahukan tentang keyakinan ini. Tabban laka sa'iral yaum, kata dia, tabban, maka dibalas oleh Allah tabbat yada. Dia mengatakan tabban laka, ditunjukkan begini. Kecelakaan bagimu, binasalah bagimu sepanjang hari, kata Abu Lahab. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabiu wa tabba. Gitu. Jadi ayat untuk siapa nih? Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dicap seperti itu? Padahal cap seperti ini tidak pernah Allah stempelkan kepada Firaun. Pernah nggak Allah katakan bahwa Firaun itu pasti masuk neraka, tidak ada tempat dia untuk bertaubat? Tidak pernah Allah katakan. Bahkan Allah katakan begini kepada Nabi Musa. Idhab ila fir'auna fa innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Jadi seakan-akan Firaun ini masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Katakan kepada Firaun itu, wahai Musa, hai Firaun, masihkah ada keinginanmu untuk membersihkan diri? Ini tawaran Allah kepada siapa? Firaun. Demikian juga Allah katakan kepada Ashabul Ukhdud yang membakar kaum mukminin di dalam parit itu. Ya. Allah menyebutkan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Dalam ayat ini Allah masih menawarkan taubat kepada raja yang membakar orang-orang yang beriman dalam parit itu. Di mana Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang mukmin laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka belum bertaubat. Pemahaman terbaliknya, seandainya mereka bertaubat, begitu maksudnya. Jadi masih ada penawaran untuk taubat. Kepada Abu Lahab tidak. Ada nggak tawaran itu ke Abu Lahab? Nggak ada. Kenapa? Karena Firaun durhaka kepada Nabi yang mulia, Nabi Musa. Sedangkan Abu Lahab durhaka kepada Nabi yang lebih mulia daripada Nabi Musa. Firaun gara-gara kedurhakannya kepada Musa ditenggelamkan ke dalam lautan. Abu Lahab gara-gara durhakanya kepada Nabi Muhammad SAW ditenggelamkan dalam kesesatan yang dia tidak bisa keluar darinya. Tidak ada tawaran karena Allah udah tutup semua pintu taubat untuk dirinya. Ya. Dan lebih dalam tenggelamnya Abu Lahab daripada tenggelamnya siapa? Firaun. Hanya saja Firaun itu berani mengatakan, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah mencap Abu Lahab ini sebagai penduduk neraka, padahal dia masih hidup. Udah dikasih stempel. Tidak mungkin dia masuk Islam. Tidak mungkin. Maka di sini kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ya tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Jadi selain tangannya yang dibicarakan kebinasaan, dianya sendiri dibicarakan apa? Binasa. Pertama tabbat ada taknya, ta ta'nis.
ta yang menunjukkan perempuan, sifat perempuan. Yaitu tangannya yang celaka. Tangan itu sifat perempuan. Maka ada ta'nya. Di akhir ayat disebut tab wa tabba untuk mensifati Abu Lahab itu sendiri karena dia laki-laki. Dihilangkan ta'nya. Dihilangkan apa? Ta'nya. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya. Pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi antum coba bayangkan ya. Bayangkan. Ada satu keluarga diancam oleh pemimpin negara. Kalian, suami istri, akan dihukum gantung. Gimana perasaan keduanya? Hah? Sedih yang mendalam. Kedua-duanya diancam hukum mati, sedangkan mereka masih punya anak yang mereka tanggung. Lalu lebih sedih lagi ketika datang berita bahwa anak-anaknya juga tidak akan ada yang memperhatikannya, akan ditelantarkan. Sedih enggak? Sedih. Ya. Sedih. Dan kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Saking sedihnya. Dan ini suami istri sama-sama terancam masuk neraka. Dan Abu Lahab dengan fitrahnya yang masih lurus meyakini bahwa janji ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berdusta. Oleh karena itu Allah memilih orang yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Yang tidak pernah berdusta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke tanah lapang. Lalu beliau mendekati bukit seraya berseru, "Wahai sekalian kaum." Sesudah itu orang-orang Quraisy berkumpul mendatangi beliau, kemudian beliau bersabda. Perhatikan ya. Kalau dibaca terjemahannya biasa aja kan. Wahai sekalian kaum. Kalau kita baca sejarahnya, Rasulullah waktu itu memanggil mereka di atas bukit. Ada yang mengatakan bukit Sofa. Dengan suara yang lantang. Vokal. Vokal Rasulullah itu lantang suaranya. Sehingga terdengar di seluruh kota Mekah yang ada di sekitar beliau. Sampai orang-orang sakit di rumahnya mengutus orang lain untuk datang ke tempat suara itu datang. Berarti waktu itu Rasulullah SAW mengumumkannya betul-betul dengan perasaan yang luar biasa. Yang menarik perhatian orang. Sampai orang-orang sakit menyuruh budaknya untuk datang ke tempat tersebut. Maka Rasulullah SAW punya gaya bicara yang menarik perhatian orang. Itu kelebihan Nabi yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu orang Quraisy berkumpul mendatangi beliau. Kemudian beliau bersabda, "Bagaimana menurut kalian jika aku beritahu kalian bahwa musuh akan menyerang kalian pada pagi hari atau sore hari nanti? Apakah kalian mempercayai aku?" Lihat. Apa jawaban mereka? Tentu jawab mereka. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ketahuan berbohong. Menurut mereka. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang pedih." Lalu Abu Lahab mengatakan, "Apa gara-gara ini kamu kumpulkan kami?" Gitu kata Abu Lahab. "Kebinasaan bagimu wahai Muhammad." Lalu Allah menurunkan tabbat yada abi lahabi wa tab sampai akhir ayat.
balasannya langsung instan, kontan. Karena waktu itu dia mencela Nabi yang mulia. Pertama, Nabi itu diutus oleh Allah. Kedua, orang yang mereka percaya. Orang yang mereka apa? Percaya. Yang ketiga, posisinya ada di tanah suci. Tanah haram. Mekah Al-Mukarramah, di dekat Masjidil Haram. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah SAW. Yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Adapun nama kunyanya ialah Abu Utaibah. Disebut Abu Lahab karena wajahnya memancarkan cahaya. Dia termasuk orang yang banyak menyakiti, membenci, mencaci maki serta merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga merendahkan agama beliau. Biasa tuh di keluarga yang merasa diri sebagai tokoh, itu yang biasa besar permusuhannya terhadap orang-orang yang mengikuti sunnah. Ya. Imam Ahmad menukilkan Ibrahim bin Abil Abbas memberitahu kami, Abdurrahman bin Abiz Ziyad memberitahukan kami dari ayahnya. Dia berkata, ada seorang yang bernama Rabi'ah bin Abbad dari Bani Ad-Dail. Dulunya dia seorang jahiliyah yang kemudian masuk Islam. Orang ini memberitahuku, di mana dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada masa jahiliyah di pasar Dzul Majaz. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkanlah kalimat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, niscaya kalian akan beruntung. Mendengar itu, orang-orang pun berkumpul menemui. Sedang di belakangnya terdapat seorang yang wajahnya bersinar terang, sedang rambutnya dikepang dua. Dia mengatakan, sesungguhnya orang ini adalah pemeluk Sabi'ah, lagi pendusta. Siapa yang berambut panjang tadi? Abu Lahab. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Abu Lahab di belakang mengatakan, ini orang yang ngomong nih, kata Abu Lahab, ini penganut agama Sabi'ah. Sabi'ah itu agama baru. Agama yang tidak jelas. Tidak Nasrani, tidak Yahudi, tidak Majusi, tidak musyrik. Gitu. Tidak punya pendirian. Dia ini pendusta, kata Abu Lahab. Dia mengikuti beliau kemana saja beliau pergi. Sehingga aku tanyakan mengenai dirinya. Orang-orang lantas menjawab, dia itu adalah pamannya, Abu Lahab. Kemudian diriwayatkan dari Shuraih, dari Ibnu Abi Ziyad, dari ayahnya, lalu dia menyebutkannya. Abu Ziyad berkata, aku utarakan kepada Rabi'ah, apakah pada saat itu engkau masih kecil? Dia menjawab, tidak, demi Allah. Sesungguhnya pada saat itu aku sudah berakal. Artinya hadis ini dapat diterima. Dapat diterima hadis riwayat Imam Ahmad ini. Ya. Jadi waktu itu ada orang jahiliyah yang kemudian masuk Islam. Namanya Rabi'ah bin Abbad. Rabi'ah bin Abbad. Pernah berada di satu pasar Dzul Majaz. Dzul Majaz. Di sana Nabi berdakwah, tapi Abu Lahab mengikutinya. Kalau zaman sekarang para tokoh-tokoh yang takut dengan dakwah kita tidak perlu ngikutin kita dari belakang. Tinggal ngikutin YouTube kita aja. Ngikutin media kita dari belakang. Ya, dipotong-potong-potong, diedit, nanti ikuti.
Dengan demikian ayat Allah Azza wa Jal, tabbat yada abi lahabi wa tabb, yakni benar-benar merugi lagi, gagal. Amal perbuatan dan usahanya pun telah tersesat. Wa tabba, yakni binasa lagi lagi benar-benar terbukti kerugian dan kebinasaannya. Tadi Allah menyebutkan tangannya, sekarang Allah menyebutkan dirinya. Tabbat yada, yang merugi perbuatannya. Kemudian watabba, yang rugi siapa? Dirinya. Perbuatannya sia-sia, otomatis dirinya juga sia-sia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kekayaannya, kewibawaannya, kebesarannya tidak berguna. Ya, ini contoh orang yang gagal mengamalkan yang kita sebutkan 5 hal tadi. Kedudukannya, ya, perbuatannya, atau apalah dari 5 perkara itu kan, ilmu, amal, umur, harta, pangkat. Abu Lahab punya kedudukan gak di tengah-tengah kaum Quraisy? Punya. Nah, anaknya Abdul Muttalib, bayangkan. Ya, Abdul Muttalib itu tokoh di kalangan kaum Quraisy. Hartanya dan apa yang dia usahakan dia sia-sia. Yang dimaksud apa yang dia usahakan adalah anak-anaknya. Dan hal yang senada juga diriwayatkan dari Aisyah, Mujahid, Atha, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Dan disebutkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, kalau apa yang dikatakan oleh anak saudaraku Muhammad itu benar, maka aku akan menebus diriku dari siksaan pada hari kiamat kelak dengan harta dan anakku. Jadi begini, aku nih kafir kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad. Abu Lahab ngomong begitu maksudnya. Kalau apa yang aku ingkari ini ternyata kebenaran, gampang. Aku tinggal tebus diriku dari neraka dengan apa? Harta dan anakku. Agar aku selamat. Gitu maksudnya. Paham gak maksudnya? Jadi dia betul-betul, walaupun dia yakin ya, walaupun dia yakin ini kebenaran, tapi aku tetap tidak mau terima. Kenapa? Kalaupun aku masuk neraka, aku punya fulus untuk nebus. Seakan-akan ini kejaksaan agung yang dia sogok ini. Ya. Seakan-akan para jaksa yang mau dia sogok. Ini Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah beritahukan dulu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakanya anak-anaknya itu menceraikan anak Rasulullah SAW. Jadi anaknya Abu Lahab adalah merupakan menantu Nabi Muhammad SAW. Dan diceraikan oleh anak Abu Lahab, putri Rasulullah SAW. Ya, itu menunjukkan bahwa paman boleh menikahi keponakan selama bukan keponakan langsung. Paham nggak? Ana punya putri. Bapak saya punya sepupu. Bapak saya ini punya sepupu. Sepupunya ini boleh nikah dengan anak saya. Paham nggak? Karena bukan langsung. Yang tidak boleh itu adalah bapak saya punya saudara kandung. Saudara kandung tidak boleh nikah dengan anak saya. Paham nggak? Waktu itu Rasulullah dengan Abu Lahab apanya? Rasulullah ini pamannya. Berarti anaknya Abu Lahab sepupu Rasulullah SAW. Anaknya Abu Lahab sepupu siapa? Sepupu Rasul. Nah sepupu Rasulullah SAW nikah dengan siapa? Putrinya. Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Dua-duanya nikah. Dan itu boleh. Tapi bagi orang Indonesia, ini PKI ini nikahi anaknya sendiri gitu kan. Padahal itu boleh.
Ali bin Abi Thalib nikah sama siapa? Fatimah. Ali dan Rasulullah apaannya? Sepupuan. Abu Thalib dengan Abdullah bapaknya Rasulullah SAW adik kakak. Abdullah bapaknya Rasulullah. Abu Thalib bapaknya Ali. Berarti Rasulullah dengan Ali siapa? Sepupu. Ali dengan Rasulullah ini sepupu. Ali menikahi siapa? Anaknya Rasulullah SAW, Fatimah. Anak kesayangannya. Nikah dengan Ali. Ali ini statusnya dalam kekerabatan sebagai apa kalau bagi Fatimah? Paman. Hanya saja bukan paman langsung. Paman sepupu. Sepupu dari bapaknya. Yang tidak boleh itu adalah saudara kandung bapaknya. Paman langsung. Jelas? Baik. Makanya Abu Lahab itu mau mengandalkan harta dan anaknya nanti di hari kiamat. Gak bisa. Ya. Gak bisa disogok. Saya selanaran zat lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. yakni api memiliki bunga api yang besar dan daya bakar yang sangat panas. Berapa kali lipat panasnya? 70 kali lipat. Satu lipatan di mana? Di sini, di dunia. Dan yang satu ini ditawarkan mau kembali ke neraka lagi nggak? Nggak mau. Jadi api ini ditawarkan untuk kembali ke neraka, nggak mau. Api takut kepada api. Sedangkan kita berlindung wakina adzabannar tapi makan api, merokok. Ya. Ya. Kan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api. Setelah doa wa qina adzabannar, makan api dia. Asap. Ya. Bagi teman-teman yang masih ahlul hisab, berhentilah. Ya, kalau mau nih, cari bahan-bahan yang apalah yang kayak dibakar tapi dia menyehatkan. Antum bikin seperti rokok misalnya gitu kan, untuk menghindari apa? Penyakit. Kalau mau. Kalau ada, kan kita belum pernah temukan adanya itu. Yang ada cigaretek gitu kan. Kemudian apalah gitu. Itu semua sebenarnya berbahaya. Api namanya. Itu iklan sedikit. Ya. Tapi di sini Allah mengancam Abu Lahab dengan apa? Dia akan masuk neraka. Padahal dia masih berlalu lalang di muka bumi. Ya. Wa imra'atu hammalatal hatab. Dan istrinya berperan sebagai pembawa kayu bakar. Ya. Dia punya peran juga nih dalam menghalangi Rasulullah SAW. Dan istrinya termasuk wanita Quraisy terhormat, yaitu Ummu Jamil. Dan nama aslinya Arwa binti Harb bin Umayyah, yang tidak lain merupakan saudara perempuan Abu Sufyan. Ya. Jadi kerabatnya Abu Sufyan itu cantik-cantik. Ya. Istri Rasulullah di antara yang cantik siapa? Anaknya Abu Sufyan, Maimunah. Cantik orangnya. Ya. Sebelum Rasulullah nikahi Aisyah. Waktu itu Aisyah ketika dinikahi Rasulullah SAW, dia merasa bahwa dia kayaknya istri cukup dengan dia saja. Berdoa Aisyah waktu itu, semoga Nabi tidak nikah lagi. Setelah itu nikah lagi. Ya. Ini Abu Sufyan orangnya tampan. Orang-orangnya, maka dikatakan istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil. Apa arti Jamil? Hah? Bagus. Iya. Sungguh dia menjadi pembantu setia suaminya dalam kekufuran, keingkaran, dan perlawanannya terhadap dakwah Islam. Ini menjadi bencana, istri sepertinya bencana. Ya. Biasanya istri yang kafir seperti ini lebih kasar merepetnya. Yang soleha di rumah saja kalau lagi ngambek itu luar biasa itu.
Luar biasa. Apalagi yang musyrikah kayak gini ya. Ya. Kalau lagi ngambek yang di rumah bisa ndak dimasakin 3 hari kita. Itu soleha loh. Ya. Mukminah. Ini pembantu dalam kekufuran. Pembantu dalam apa? Kekufuran. Maka itu pada hari kiamat kelak dia akan menjadi pembantu suaminya dalam menjalani berbagai siksaan di neraka. Gitu. Maka ibu-ibu jadilah wanita yang membantu suami ke surga. Ya, semoga istri-istri kita yang mendengar ini juga membantu kita ke surga nanti. Ya. Harus dipraktekkan, jangan ya siap Ustadz kami bantu suami kami ke surga. Tapi masih nonton drakor gitu kan. Masih nonton kucu-kucu khotahe gitu. Ngapain? Nabi memberitahukan kabar gembira buat kalian wahai para wanita. Ya. Apa kabar gembira itu? Ada sahabat bertanya begini, ya Rasulullah. Kan tidak boleh pelit. Tidak boleh kan pelit? Ada nggak harta yang kami boleh menyimpannya tidak harus dibagi-bagikan? Nabi mengatakan ada. Pertama lisanun dzakirun, lidah yang berzikir. Yang kedua qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Yang ketiga zaujatun mu'minah tu'innuhu ala iman. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam keimanan. Berarti dia bantu suaminya kemana nih? Ke surga. Bantu suami untuk berdakwah, bantu suami untuk beramal, bantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Agar suami bisa membawa kita, ibu-ibu kemana? Ke surga. Kalau ini kebalikannya nih. Malah dia membantu suaminya di dunia untuk apa? Melawan Islam. Dan membantu suaminya untuk apa? Merasakan siksaan di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjadikan pasangan hidup kita sebagai pembawa kita ke surga. Maka dari itu Allah berfirman, hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Yakni dia biasa membawa kayu bakar dan menyerahkannya kepada suaminya untuk menambah berat apa yang dia alami. Sedang dia senantiasa siap melakukan hal tersebut. Ini adalah isyarat dari Allah bahwa istrinya ini menambah besarnya beban siksaan buat suaminya. Gitu. Di lehernya terdapat tali sabut. Mujahid dan Urwah mengatakan dari sabut neraka. Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Tsauri dan Sudi menjelaskan ayat tersebut bahwa istri Abu Lahab biasa berkeliling guna melancarkan adu domba. Pendapat seperti itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Di dunia dia suka melontarkan kalimat adu domba, fitnah. Di akhirat dia menyalakan api yang berkobar-kobar buat siapa? Suaminya. Ya. Karena kan istri yang tidak dididik kepada agama, itu menjadi tanggung jawab siapa? Suami. Ya. Dan ini suaminya mendidiknya untuk memusuhi Islam. Maka bertambahlah siksaan itu di hari kiamat. Kira-kira waktu di neraka mereka bermesraan enggak? Sayang, serahkan. Kita udah berdua di neraka. Biarpun mereka masuk ke surga, neraka bagaikan milik kita berdua. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Apa Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang hidup berpasangan di dunia ini ketika sampai di akhirat mereka bermusuhan. Nah, panggil sayang-sayang di neraka. Sayang Ummu Jamil ta'alai gitu enggak ada. Enggak ada. Dia jadi musuh kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Maka jadikan rumah tangga kita dalam ketakwaan kepada Allah. Al-Aufi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Atiyah al-Jadali, Ad-Dhuhaq ibnu Zaid. Mereka mengatakan,
istri Abu Lahab biasa meletakkan duri di jalanan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ada pun yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwa istri Abu Lahab itu menambah beban siksaan buat siapa? Suaminya. Ada juga yang berpendapat seperti pendapat yang kedua ini, karena ini sejarah. Dan itu dibawakan dalam beberapa kitab sejarah. Sa'id bin Musayyab. Siapa Sa'id bin Musayyab? Tabi'in yang menjadi tokoh di Masjid Nabawi. Dia memiliki kalung, dia berkata, Sa'id bin Musayyab mengatakan, istri Abu Lahab itu memiliki kalung yang sangat mewah. Dia mengatakan, aku akan dermakan kalungku ini untuk memusuhi Muhammad. Yani sebab itulah sehingga Allah pun kelak menimpakan azab dengan meletakkan tali di lehernya yang terbuat dari api neraka. Dulu dia punya kalung emas, dia jual, kemudian dijadikan, harganya dijadikan sebagai wasilah untuk memusuhi Rasulullah SAW. Donatur lah gitu kan. Kalau sekarang antum ada donatur dakwah kepada Islam, dulu ada donatur dakwah kepada neraka. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Ya, itu donaturnya itu. Maka Allah pun mengganti kalungnya itu nanti dengan tali sabut dari neraka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan al-masad berarti serabut. Urwah bin Zubair mengatakan al-masad berarti rantai yang panjangnya 70 hasta. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Haqqah, khudhuhu fagullu thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquh. Ya. Ambil dia, tangkap dan belenggu. Lalu lemparkan dia ke dalam neraka dan ikat dia dengan menggunakan tali, dengan menggunakan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta penduduk neraka. Penduduk neraka itu besar-besar. Ya, supaya dia merasakan perihnya dan pedihnya siksaan api neraka. Jadi yang diceritakan ini bukan dongeng ya, ini antum harus imani, kita imani. Ini bukan cerita sinetron ini. Bukan, ini akan terlihat nanti di yaumul qiyamah. Ya. Dan dia akan dikalungkan dengan itu. Fi jidha hablum min masad. Mujahid berkata, mana ayat tersebut yakni kalung dari besi neraka. Sedangkan Ibnu Abi Hatim pernah meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Ada yang kenal Asma binti Abu Bakar? Ini termasuk wanita mukminah yang memperjuangkan agama Islam. Kapan dia perannya yang paling besar? Waktu Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gunung Saur. Ya nanti kalau antum umroh, mudah-mudahan kita bisa jalan sama-sama. Nanti saya ceritakan di sana. Jadi di Gunung Saur itu naik ke atas. Di sana ada gua kecil. Rasulullah ada di situ selama 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar. Siapa yang beri makan? Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar. Jalan kaki loh. Nanti kalau lihat tempat itu bisa nangis sendiri kita. Jadi lihat naiknya, bagaimana Rasulullah naik, bagaimana wanita ini begitu kuatnya naik ke sana dari Mekah loh. Naik ke Bukit Saur itu. Dan tinggi lagi. Subhanallah, naik ke situ untuk membantu dakwah Islam. Padahal dia perempuan yang lemah. Begitu semangatnya untuk mendakwahkan Islam, kekuatan hati yang membuat fisiknya juga ikut kuat. 3 hari 3 malam ada di situ. Ya. Kalau diceritakan di sini mungkin masih iman, kita iman lah gitu kan. Tapi kalau di sana, liyatma'inna qalbi. Hati kita itu kan lebih tenang dengan keimanan. Apalagi waktu kemarin tuh kita berangkat dalam musim panas. Sampai saya berkata, berarti kalau kita hidup di zaman itu takutnya kita ikut Abu Lahab waktu itu. Ujiannya luar biasa itu. Itu musim panas zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan dulu? Nggak ada bis yang punya AC dulu. Tapi mereka kuat naik turun. Di antaranya orang ini. Radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar. Semoga Allah meridhoinya. Jadi kata Asma binti Abu Bakar,
Saat turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, seorang wanita yang buta sebelah matanya, yaitu Ummu Jamil binti Harb muncul, yang punya lengkingan suara yang sangat tinggi dan tangannya terdapat batu yang mengatakan muzammiman abaina wa dinuhu qallaina wa amruhu asaina. Dia orang hina yang kami abaikan, agamanya kami remehkan, dan perintahnya pun selalu kami durhakai. Kata siapa itu? Istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab. Dia punya suara yang tinggi. Kan tadi kita katakan di awal, wanita musyrikah tentu suaranya lebih jelek lagi, lebih menyakitkan lagi. Ketika Rasulullah SAW duduk di masjid bersama Abu Bakar saat melihat istri Abu Lahab, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, dia telah muncul sedang aku khawatir dia akan melihatmu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia tidak akan pernah melihatku." Beliau pun membaca Al-Quran yang beliau pegang teguh sebagaimana firman Allah, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami akan adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang menutupi. Kemudian dia datang sehingga berhenti di dekat Abu Bakar. Dia tidak melihat Rasulullah SAW. Ya. Lalu dia berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku diberitahu bahwa sahabatmu sudah mencaciku." Abu Bakar menjawab, "Tidak. Demi Rabb pemelihara rumah ini, dia tidak mencacimu." Kemudian wanita ini segera berpaling dari situ seraya mengatakan dengan sombong, "Kaum Quraisy telah mengetahui bahwa aku adalah anak perempuan pemukanya." Dia itu merasa diri wanita yang mulia, padahal wanita yang hina. Itu dia. Jadi istrinya Abu Lahab ini lengkap kedurhakaannya. Ya, suaranya melengking. Kemudian dia suka memfitnah, merasa diri lebih baik. Dan itu adalah sebab utama masuk dalam neraka dan kehinaan di dunia. Kemudian para ulama mengatakan di dalam surat ini terkandung mukjizat dan dalil yang sangat jelas tentang kenabian. Yaitu sejak ayatnya ini turun, saya selana dzata lahab, sampai akhir ayat. Melalui ayat ini Allah mengabarkan bahwa keduanya akan mendapat kesengsaraan dan tidak akan beriman. Betul. Tidak ada, jangankan mengatakan ada dia beriman, jangankan beriman. Diberikan kesempatan, ada celah untuk dia bertobat, tidak ada. Padahal Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Ayat ini Allah beritahukan untuk semua orang bahwa Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang melampaui batas, tapi tidak untuk kedua orang ini. Tidak untuk dua orang ini, Abu Lahab dan istrinya. Tidak untuk mereka. Dan tidak juga untuk anak-anaknya. Tapi di sisi yang lain, Abu Jahal yang begitu jahat kepada Nabi, ada satu anaknya yang masuk Islam. Dan menantunya masuk Islam. Siapa anaknya Abu Jahal? Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal itu anaknya Abu Jahal. Masuk Islam enggak? Masuk Islam. Bapaknya begitu bejat, begitu musuhi Nabi. Tapi kepada Abu Lahab, Allah perlakukan perlakuan yang begitu hina. Ayat Allah sebutkan semua orang akan diampuni oleh Allah dosanya selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Sedangkan kepada dua orang ini Allah tidak beritahukan demikian. Malah Allah mencap apa? Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang berkobar-kobar. Keduanya atau salah satu dari keduanya tidak akan pernah beriman, baik lahir maupun batin.
lahir maupun batin. Antum tahu Abu Lahab enggak? Abu Jahal enggak? Abu Jahal pernah mengatakan begini, Muhammad, kami tidak pernah mendustakan engkau. Tapi kami tidak suka apa yang kau bawa. Bahkan Abu Jahal itu tidak beriman kepada Nabi karena tertimpa hasad. Padahal dia yakin Nabi ini jujur. Apa kata Abu Jahal kepada orang-orang ketika Abu Jahal tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Di tengah-tengah sukumu, kalian naik kuda, kami juga naik kuda. Kalian naik onta, kami naik onta. Masa di tengah kalian ada Nabi, kami tidak ada Nabinya, gitu kata Abu Jahal. Sedangkan Abu Lahab tidak ada sama sekali seperti itu. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Lahir maupun batin. Abu Talib punya keyakinan secara batin? Punya. Abu Talib, paman Rasulullah SAW, punya keyakinan batin. Tapi dia tidak mau beriman secara zahir, baik ucapan maupun ketundukan dalam perbuatan. Tapi dia kafir. Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Pengikutnya apa kata pengikutnya? Sesungguhnya kami yakin Musailamah ini pendusta pembual. Muhammad itu jujur. Tapi karena kesukuan kami lebih cinta kepada si pendusta ini. Berarti ada sedikit keimanan walaupun tidak mengikuti. Walaupun mereka kafir. Tapi Abu Lahab dan istrinya sedikit pun tidak ada. Subhanallah, luar biasa. Mungkin fitrahnya sekaligus telah mati gitu. Manusia yang begitu durhaka. Tidak ada baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Hal ini merupakan bukti yang paling kuat dan jelas yang menunjukkan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Seandainya ada kesempatan Abu Lahab untuk taubat setelah turun ayat ini, kan berlalu waktu nih. Iya ya, saya tidak pernah ada rasa beriman nih. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar. Kan seharusnya begitu. Tidak ada sama sekali. Dan itu menambah keyakinan orang lain bahwa Rasulullah SAW seorang Nabi. Nah, itu diantara penjelasan mengenai surat. Fadhal, ada pertanyaan? Ustaz, nanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang ini masalah penjelasan safar, Ustaz ya. Kita sering safar ya, Ustaz, sering misalnya ke Surabaya, ke Bandung. Itu apakah dalam safar itu enggak ada sholat sunnah rawatib ya, kecuali subuh ya, Ustaz ya? Tolong diperjelas lagi biar. Kedua, Ustaz, ada kedua satu lagi. Satu lagi, apakah orang yang suka merokok itu tidak boleh jadi imam, Ustaz? Dia perokok berat, terus jadi imam. Bagaimana tindakan kita? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dulu mengenai safar. Safar, ya, apakah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah semuanya boleh dilakukan kecuali rawatib? Tadi saya sebutkan berbeda pendapat para ulama. Beberapa sebulan yang lalu saya nanya langsung ke salah seorang ustadz kita di Indonesia karena saya kepengen dapat ketenangan jawaban dari Ustadz Abdul Hakim. Waktu itu kami berada di Masjid Nabawi, yang nanya, Ustadz, sholat sunnah itu apa saja yang tidak dianjurkan ketika safar? Ya sholat sunnah rawatib. Adapun sholat sunnah lain boleh. Waktu itu kan anak nanya masuk ke raudhah, ada nggak sholat raudhah? Nggak ada. Kalau masuk ke raudhah sholat apa? Ya kalau antum masuk itu duha, sholat duha. Berarti boleh sholat duhanya. Boleh kan? Boleh. Itu jawaban beliau. Boleh sholat tahajud. Nah, kenapa rawatib tidak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa rawatib tidak? Hah? Bukan. Kan hikmah dikosornya sholat itu agar 4 rakaat jadikan 2 rakaat. Kalau ditambah lagi sholat sunnah, mana hikmah itu? Hilang hikmah itu. Iya. Jadi di antara hikmah kosor sholat itu agar tidak memberatkan tadi. Itu. Kalau safar tidak meninggalkan sholat rawatib, apa faedahnya kita mengkosor yang 4 rakaat? Iya kan? Oke. Yang kedua, apakah orang yang merokok itu imamnya sah? Sah. Karena dosa yang dilakukannya tidak membatalkan keislamannya. Boleh. Malah yang tidak boleh jadi imam itu orang yang bagus bacaannya, tapi jimat-jimatnya kelihatan. Seperti si Udin.
Kalau dia bisa baca Quran. Dia punya jimat, punya kalung yang dia katakan ini kalung keramat. Walaupun bagus bacanya, tidak boleh bermakmum di belakang. Kenapa? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, karena kesirikannya meskipun kecil, sirik kecil, dia nampak siriknya. Sedangkan pelaku maksiat, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia berbuat dosa dan tidak membatalkan amalnya. Ya asalkan lagi sholat jangan sambil rokok. Allahu Akbar. Jangan. Tapi kalau dia tidak dia jadi imam boleh. Bahkan orang baru masuk Islam nih. Tapi sebelum masuk Islam dia bisa baca Quran. Kan ada orang Kristen sebelum masuk Islam dia belajar Quran dulu. Ada bacaannya bagus. Begitu dia masuk Islam, dia tidak mau disunat. Kata dia tidak mau sunat, sakit gitu kan. Boleh nggak dia jadi imam? Boleh nggak orang baru masuk Islam, tapi dia udah banyak hafalan Qurannya, lalu dia jadi imam, boleh nggak? Nggak disunat. Jawab ikhwan. Belum disunat. Boleh nggak dia jadi imam? Boleh, karena nggak disunat tidak membatalkan Islamnya. Dan tidak ada kaitannya dengan syarat sholat. Itu kaitannya dengan perbuatan salah yang lain. Kalau tidak disunat, salah nggak dia? Salah. Apakah kesalahan ini membatalkan sholat ya? Enggak. Ketika dia tidak batal sholatnya, maka dia boleh jadi imam. Ya. Yang tidak boleh itu bermakmum di belakang orang yang kelihatan kesyirikannya atau tanda-tanda kemurtadannya meskipun dia tidak berbuat syirik. Contoh nih yang tidak berbuat syirik. Ahmadiyah. Boleh nggak sholat di Masjid Ahmadiyah? Nggak boleh. Syiah misalnya, boleh nggak sholat di belakang? Nggak boleh. Taib. Kalau safar, sholat subuh, sholat rawatibnya boleh. Dianjurkan malah. Dianjurkan sholat sunnah subuh. Makanya kalau kita berada di suatu tempat, misalnya di Raudhah, kan itu kan dianjurkan sholat tuh. Kita harus tahu kita lagi berada di waktu apa nih. Kalau waktu sebelum subuh, berarti sholat apa? Tahajud dan witir. Kalau kita berada di waktu duha, sholat duha. Kalau berada setelah adzan subuh, maka kita sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau setelah adzan zuhur kita masuk, berarti sholat tahiyatul masjid. Bisa kan? Oke, ini pertanyaan kedua. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dalam sholat wajib bukan di sunnah sendiri termasuk sedang sibuk? Sholat rawatib tidak dilakukan. Apakah dalam sholat wajib bukan di sunnah? Apa ini? Ya, sendiri termasuk sedang safar, sedang safar. Sholat tadi sudah saya jawab. Rawatib tidak perlu, kecuali rawatib subuh. Betul. Ana sering pergi safar. Lalu pernah safar ke satu tempat yang cukup agak lama. Nah, lupa pertanyaan. Iya. Apakah boleh qashar sholat selama itu gitu? Jamak qashar. Kalau antum safar, waktunya lama, ya betul. enggak ini. Terus Ana ambil untuk untuk Mukim. ikut dengan mukim. Jadi Ana ambil cari masjid, selama Ana tinggal di sana, ikut sholat bersama dengan orang Iya. mukim di masjid. Iya. Nah itu tindakan Ana tuh benar nggak?
Benar, itu yang terbaik. Jadi kalau safar mukim, kan tidak capek safar mukim itu. Misalnya di hotel, tapi hotel dekat dengan masjid. Maka yang terbaik sholat setiap waktu. Setiap waktu misal asar, zuhur, asar. Tapi mengikuti imam 4 rakaat. Ya. Namun niat safar jangan diputus. Kenapa? Karena sewaktu-waktu di saat kita di waktu itu ada kesibukan, maka kita bisa menarik sholat zuhur ke asar atau sholat asar ke zuhur. Qasar, kalau yang satunya sama imam maka sempurnakan bersama imam, kemudian asarnya bersama qasar sendiri 2 rakaat. Iya. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ya, makanya tadi jangan diputuskan niat safarnya. Kalau memang kegiatannya nanti tiba-tiba ada yang memberatkan. Gitu. Jelas? Enggak ada lagi ibu-ibu? Itu cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.